Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali membicarakan mata kuliah filsafat ilmu. Untuk kali ini kita membicarakan filsafat sebagai kegiatan berpikir. Nah, di sini ada kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya salah pengertian dalam memahami filsafat. Memang ada alasannya, karena dalam kenyataannya masih banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru tentang filsafat. Di sini saya akan mengutip pendapatnya Rapar tahun 1996 bahwa kekeliruan itu seperti ini. Filsafat adalah sesuatu yang serba rahasia, mistis dan aneh. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Filsafat juga tidak berharga untuk dipelajari karena tidak memiliki kegunaan secara praktis. Filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah, karena filsafat mempelajari apa saja dan tidak mengacu hanya pada satu objek tertentu. Filsafat tidak satu pihak hanya diperlakukan sebagai budak atau pelayan teologi, di dalam pihak dituding sebagai alat iblis yang terkutuk. Filsafat merupakan sesuatu yang tidak jelas, kacau balau, tidak ilmiah, penuh dengan pertikaian dan perselisihan pendapat, tidak mengenal sistem dan metode, tidak tertib dan tidak terarah. Nah, dari kutipan tadi, maka untuk mempelajari serta menyelidiki filsafat, tentu saja kita tidak dapat bertumpu pada berbagai kesalahpahaman pengertian tersebut di atas. Kita terlebih dahulu berusaha untuk memahami secara etimologi, untuk dapat memahaminya sebagaimana dimaksud dari dibentuknya istilah filsafat tadi. Lalu kita mencoba memperoleh pengertian dari beberapa orang yang memang terlibat dalam kegiatan filsafat, bukan dari orang yang memandang filsafat secara sekilas pandang saja. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Asal mula filsafat. Nah, di sini ada 4 hal yang merangsang manusia itu untuk berfilsafat. Yang pertama adalah ketakjuban, yang kedua adalah ketidakpuasan, yang ketiga adalah hasrat bertanya, dan yang keempat adalah keraguan. Baik, kita bicarakan dulu masalah ketakjuban ya. Nah, jadi banyak filsuf yang mengatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat itu adalah tahu manusia, kekaguman, keheranan atau ketakjuban. Di sini kita kutip pendapatnya Aristoteles. Dia mengatakan bahwa karena ketakjuban manusia melalui berfilsafat, maka mulanya manusia takjub memandang benda-benda aneh di sekitarnya. Lama-kelamaan, ketakjuban semakin terarah pada hal-hal yang lebih luas dan besar, seperti perubahan dan peredaran bulan, matahari, bintang-bintang, dan asal mula alam semesta. Nah, lalu karena ada ketakjuban, di sini sudah tentu ada yang takjub dan ada sesuatu yang menakjubkan. Jadi ketakjuban itu hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang selain berperasaan juga berakal budi.
Lalu subjek ketakjuban itu adalah manusia, sedangkan objek ketakjubannya adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati. Pengamatan yang dilakukan terhadap objek ketakjuban tadi bukanlah hanya dengan mata, melainkan juga dengan akal budi. Pengamatan akal budi tidak terbatas hanya pada objek-objek yang dapat dilihat dan diraba, melainkan juga terhadap benda-benda yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diraba, bahkan terhadap hal-hal yang abstrak, yaitu hal-hal yang tidak terlihat atau tidak dapat diraba. Nah, oleh karena itu, rasa takjub tadi bukan hanya saja terhadap langit berbintang-bintang yang di atas tadi, melainkan juga terpukau memandang hukum moral dalam hatinya. Nah, jadi itulah yang pertama, hal yang merangsang manusia berfilsafat, ketakjuban. Lalu yang kedua adalah ketidakpuasan. Sini ketidakpuasan itu sebelum filsafat lahir, muncul berbagai mitos dan mite memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai mitos dan mite berupaya menjelaskan asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta serta sifat-sifat peristiwa itu. Akan tetapi, ternyata penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh mitos-mitos tadi atau mite-mite itu makin lama makin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itu membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti akan meyakinkan. Ketidakpuasan tadi akan membuat manusia melepaskan segala sesuatu yang tak dapat memuaskannya. Lalu ia akan berupaya menemukan apa yang dapat memuaskannya. Manusia yang tidak puas tadi terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti. Lambat laun mulai berpikir secara rasional. Nah, akibatnya akal budi semakin berperan. Berbagai mitos dan mite yang diwariskan oleh tradisi turun-temurun semakin tersisih dan peranannya juga yang semua tadi yang begitu besar. Ketika rasio berhasil menurunkan mitos-mitos dan mite-mite dari singgasananya, maka lahirlah filsafat yang pada masa itu mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang ada dan yang telah dikenal. Lalu yang ketiga adalah hasrat bertanya. Nah, jadi ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Pertanyaan tak boleh dianggap sepele, karena pertanyaanlah yang membuat kehidupan serta pengetahuan manusia berkembang dan maju. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, yang membuat manusia melakukan penelitian dan penyelidikan. Lalu hal itulah yang menghasilkan penemuan-penemuan baru yang semakin memperkaya manusia dengan pengetahuan yang terus bertambah. Karena hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segalanya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak sekedar terarah pada wujud sesuatu, melainkan juga terarah pada dasar dan hakikatnya. Nah, inilah yang menjadi salah satu ciri khas filsafat. Jadi filsafat itu selalu mempertanyakan sesuatu yang dengan cara berpikir radikal,
sampai ke akar-akarnya, tetapi juga bersifat universal. Yang terakhir adalah keraguan. Jadi manusia itu selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Nah, tentu saja hal itu berarti bahwa apa yang dipertanyakan itu tidak jelas atau belum terang. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan, keterangan yang pasti pada hakikatnya merupakan suatu pertanyaan tentang adanya keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Maka setiap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang sesungguhnya senantiasa bertolak dari apa yang telah diketahui oleh si penanya lebih dahulu. Akan tetapi karena apa yang diketahui oleh si penanya baru merupakan gambaran yang samar, maka ia bertanya. Ia bertanya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahuinya. Jadi jelas terlihat bahwa keraguanlah yang turut merangsang manusia untuk bertanya dan terus bertanya, yang kemudian menggiring manusia untuk berfilsafat. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang mungkin menyebabkan manusia berfilsafat tadi, lalu yang berikutnya adalah sifat dasar filsafat. Sifat dasar filsafat yang pertama itu adalah bersifat, berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Jadi keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Berusaha menemukan seluruh kenyataan bagi orang filsuf tadi hanya apabila akar realitas itu telah ditemukan. Segala sesuatu yang bertumbuh di atas akar itu akan dapat dipahami hanya apabila akar suatu permasalahan telah ditemukan. Permasalahan itu dapat dimengerti sebagaimana mestinya. Berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Lalu kita beranjak pada poin yang kedua. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Para filsuf Yunani mengamati keanekaragaman realitas di alam semesta, berpikir dan bertanya, tidakkah di balik keanekaragaman itu hanya ada suatu asas? Mereka lalu mulai mencari asas pertama, alam semesta. Asas pertama alam semesta adalah air, sedangkan yang lain itu mengatakan adalah udara. Nah, jadi menemukan esensi suatu realitas berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Nah, kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat
dipersoalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Jadi kebenaran yang hendak digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Nah, maka dari itu terlihat bahwa salah satu sifat dasar filsafat ialah senantiasa memburu kebenaran. Lalu kita masuk pada poin yang keempat. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Dan untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Maka dengan demikian berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Berupaya meraih kejelasan pengertian serta kejelasan intelektual. Berpikir secara filsafat berarti berusaha memperoleh kejelasan. Lalu untuk mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki tanpa kejelasan. Lalu poin yang kelima, berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis bukan hanya sekedar menggapai kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Jadi pemikiran sistematis itu ialah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain, saling berkaitan secara logis. Berpikir kritis berarti membakar kemauan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Nah, jadi berpikir logis, sistematis, kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional merupakan salah satu sifat dasar filsafat. Lalu yang berikutnya, peranan dan kegunaan filsafat. Yang pertama adalah pendobrak. Nah, kalau kita amati berabad-abad lamanya, intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Manusia menerima begitu saja segala penurunan dongeng dan tahayul tanpa mempersoalkannya lebih lanjut. Orang yang beranggapan bahwa karena segala dongeng dan tahayul itu merupakan bagian yang hakiki dari warisan tradisi nenek moyang, sedang tradisi itu benar dan tak dapat diganggu-gugat, maka dongeng dan tahayul itu pasti benar dan tak boleh diganggu-gugat. Nah, di sini kehadiran filsafat tentu pendobrak pintu-pintu dan tembok-tembok tradisi yang begitu sakral dan selama itu tak boleh diganggu-gugat. Kendati pendobrakan membutuhkan waktu yang cukup panjang, kenyataan kita lihat sejarah telah membuktikan bahwa filsafat benar-benar berperan selaku pendobrak yang mencengangkan. Lalu yang kedua adalah
pembebas. Jadi filsafat itu bukan sekedar pendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari dalam penjara tersebut. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya, dari belenggu cara berpikir yang mistis dan mistis. Filsafat telah, sedang, dan akan terus berupaya membebaskan manusia dari kekurangan dan kemiskinan pengetahuan yang menyebabkan manusia menjadi picik dan dangkal. Filsafat pun membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih. Jadi filsafat juga membebaskan manusia dari cara berpikir tindak kritis yang membuat manusia mudah menerima kebenaran-kebenaran semu yang menyesatkan. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat membebaskan manusia itu dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal manusia. Lalu yang ketiga adalah sebagai pembimbing. Nah, bagaimanakah filsafat itu dapat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia itu sendiri? Jadi filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dan mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Jadi filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia untuk berpikir secara luas dan lebih mendalam, yakni berpikir secara universal sambil berupaya mencapai dan menemukan esensi suatu permasalahan. Jadi filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih dengan membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis. Dan akhirnya filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tak utuh dan begitu fragmentaris dengan membimbing manusia untuk berpikir secara integral dan koheren. Nah, di sini kalau kita amati di slide itu ada cabang-cabang filsafat ya. Yang pertama ada filsafat tentang pengetahuan, di dalamnya ada epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu. Lalu yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan metafisika. Yang pertama ada metafisika umum atau ontologi, yang kedua ada metafisika khusus yang terdiri dari teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Dan yang terakhir, filsafat tentang tindakan, etika, dan estetika. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.